Halo guys, perkenalkan nama saya Anjali Ayumundung. Saya dari Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Bagi kalian yang ingin mencari universitas, marilah bergabung dengan kami di Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di Universitas Pembangunan Indonesia Manado juga mempunyai banyak fakultas, di antaranya video kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi jaringan. Apa sih pengertian jaringan? Jaringan adalah gabungan dari beberapa atau banyak sel yang memiliki fungsi yang sama dalam suatu ikatan. Jaringan penyusun tubuh dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu jaringan epitelium, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Jaringan epitelium merupakan jaringan penutup permukaan tubuh, baik permukaan sebelah luar maupun sebelah belakang. Permukaan sebelah luar yang memiliki jaringan epitelium adalah kulit, sedangkan permukaan sebelah dalam tubuh yang mengandung epitelium adalah permukaan dalam usus, paru-paru, pembuluh darah, dan rongga tubuh. Jaringan epitelium dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah lapisan sel dan bentuknya serta berdasarkan struktur dan fungsinya. Yang pertama, epitelium berdasarkan jumlah lapisan sel dan bentuk dua kriteria yang digunakan untuk mengklasifikasikan epitelium adalah jumlah lapisan sel dan bentuknya. Berdasarkan jumlah lapisannya, epitelium dapat dikelompokkan menjadi epitelium sederhana dan epitelium berlapis. Yang kedua, berdasarkan struktur dan fungsi. Berdasarkan struktur dan fungsinya, jaringan epitelium dibagi menjadi dua, yaitu jaringan epitelium penutup dan jaringan epitelium kelenjar. Jaringan ikat. Ciri khas jaringan ikat adalah memiliki komponen intraseluler yang disebut matriks. Matriks disekresikan oleh sel-sel jaringan ikat. Berdasarkan bentuk dan reaksi kimianya, serat pada matriks dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu serat kolagen, elastin, dan retikuler. Bahan dasar penyusunan matriks adalah mukopolisakarida sulfat dan asam hyaluronat. Jaringan ikat dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu jaringan ikat longgar. Berfungsi untuk memberikan bentuk organ dalam tubuh, misalnya tulang dan hati. Yang kedua, jaringan ikat padat. Jaringan ikat padat dibedakan menjadi 2, yaitu jaringan ikat padat tak teratur dan jaringan ikat padat teratur. Dan yang ketiga, jaringan tulang. Jaringan tulang terdapat 4 jenis. Yang pertama, tulang rawan, tulang sejati, jaringan adipose, dan jaringan otot. Tulang rawan. Tulang rawan dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, tulang rawan hialin, yang kedua tulang rawan elastin, dan yang ketiga tulang rawan fibrosa. Jaringan otot. Jaringan otot terdiri dari 3 jenis, yaitu otot polos, otot burik, dan otot jantung. Jaringan saraf. Jaringan saraf terdiri dari struktur sel saraf dan jenis sel saraf. Neon sensorik atau aferen berfungsi menyampaikan rangsangan dari organ penerima rangsangan atau reseptor kepada sistem saraf pusat atau otak dan sumsum tulang belakang. Kesimpulan, sel merupakan cikal bakal makhluk hidup
yang tentu saja memiliki peranan serta fungsi penting dalam setiap makhluk hidup. Banyak ilmuwan yang meneliti mengenai sel karena memang sel merupakan salah satu kajian ilmu terpenting di dalam biologi. Sel terdiri dari organel-organel sel yang mempunyai fungsi dan ciri khas masing-masing demi kelangsungan fungsi sel.